Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Gita Rini dengan NIM 0401 kelas 11210. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 5 dan 6 untuk memenuhi tugas pengumuman fisika radioterapi. Untuk materi yang pertama yaitu mesin peralatan untuk radioterapi berkat eksternal. Yang pertama ada berkas sinar X dan unit sinar X. Sinar X memiliki energi antara 10 kV dan 50 mV. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 kV dan 50 mV diperlambat dalam target logam atau anoda. Berikutnya sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Kekosongan elektron pada kulit ini disebabkan oleh elektron dari luar mengionisasi elektron tersebut. Berikutnya sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan sehingga kemungkinan elektron bisa saja belok dari lintasannya sehingga mengalami perlambatan yang menyebabkan elektron kehilangan energi kinetiknya. Energi sinar X Bremsstrahlung merupakan energi kontinu karena elektron yang menuju inti atom terus-menerus sehingga menghasilkan rentan energi. Target sinar X atau anoda. Target atau sasaran sinar X menjadi dua, yakni target tipis dan target tebal. Untuk target tipis, energi yang dipancarkan sebanding dengan hasil kali EKZ, dengan Z adalah nomor atom target. Sedangkan target tebal dapat dibuat dari sejumlah besar target tipis yang bertumpukan. Berikutnya sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan penyakit. Yang pertama ada sinar X superficial. Sinar X yang dihasilkan oleh elektron dengan energi kinetik antara 10 kV dan 100 kV. Kemudian yang kedua ada sinar X orthovoltage, yaitu sinar X yang energi kinetik elektronnya antara 100 kV dan 500 MeV. Kemudian yang ketiga ada sinar X megavoltage, yaitu sinar X yang energi kinetik elektronnya di atas 1 MeV. Berikutnya sinar X klinis. Spektrum sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik bahan target dan ditumpangkan pada spektrum Bremsstrahlung kontinu. Berikutnya penentu kualitas sinar X. Parameter penentu kualitas sinar antara lain spektrum foton, Hall value layer atau HVL, kemudian nominal accelerating potential atau NAP, dan penetrasi berkas ke media setara jaringan. Berikutnya mesin sinar X untuk radioterapi. Elektron yang menghasilkan berkas sinar X dalam tabung sinar X berasal dari filamen yang dipanaskan dan dipercepat dalam vakum menuju target. Kemudian komponen utama mesin sinar X radioterapi adalah tabung sinar X, pemasangan di langit-langit atau lantai untuk tabung sinar X, sistem pendingin target, konsol kontrol, dan generator listrik sinar X. Efisiensi produksi sinar X pada rentang energi superficial dan orthovoltage adalah sekitar 1% atau kurang. Untuk memaksimalkan hasil sinar X pada rentang energi superficial dan orthovoltage, material target harus memiliki nomor atom Z yang tinggi dan titik leleh yang tinggi. Kemudian berkas sinar gamma. Untuk dasar-dasar sinar gamma, sumber pemancar yang digunakan yaitu ada kobalt 60, cesium 137, dan yurium 152. Kemudian untuk mesin teleterapinya yaitu mesin atau modalitas yang digunakan untuk treatment radioterapi dengan berkas eksternal. Kemudian sumber-sumber teleterapi radionukleida yang dipakai untuk teleterapi harus dikurung di dalam silinder baja berbentuk kapsul dan disegel dengan pengawasan. Selanjutnya ada source housing, yaitu wadah untuk teleterapi disebut source head. Source head terbuat dari cangkang baja dengan timbal untuk tujuan shielding. Kemudian pemberian dosis dengan mesin teleterapi. Proses pemberian dosis pada teleterapi berhubungan dengan waktu atau treatment time. Treatment time menggunakan dua timer, yaitu timer dan sekunder. Kemudian kolimator dan penunda. Kolimator merupakan bidang radiasi berbentuk persegi dan persegi panjang yang biasanya berdimensi antara 5x5 hingga 35x35 pada jarak cm persegi pada jarak 80 cm dari sumber. Kemudian penunda adalah berkas di luar lapangan kolimasi yang tidak sengaja terbentuk karena sumber radiasi yang terlalu besar dan jarak sumber dengan objek terlalu dekat.
Kemudian ada akselerator partikel, yang merupakan mesin yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti proton, elektron, atau ion. Untuk kondisi dasarnya, partikel yang akan dipercepat harus diberi muatan. Jenis akselerator partikel itu ada elektrostatik akselerator dan cyclic akselerator. Berikutnya jenis cyclic akselerator itu ada betatron yang digunakan oleh D.W. Gers pada 1940 sebagai akselerator elektron siklik untuk penentuan fisika dasar. Berikutnya ada jenis siklotron yaitu dikembangkan pada tahun 1930 oleh E.O. Lawrence untuk kecepatan ion ke energi kinetik beberapa mega elektron volt. Berikutnya LINX atau linear accelerator. Sifat kerjanya mempercepat elektron menjadi energi kinetik dari 4 sampai 25 MeV. Dalam LINX, elektron bercepat mengikuti lintasan lurus di struktur khusus yang dievakuasi yang disebut pandu gelombang percepatan atau accelerating waveguide. Berikutnya ada generasi LINX. Untuk generasi yang pertama yaitu foton dengan energi rendah yaitu 4-8 MV. Kemudian pada generasi kedua ada foton energi sedang yaitu sekitar 10 hingga 15 MV dan elektron. Kemudian pada generasi ketiga foton energi tinggi yaitu 18 hingga 25 MV dan elektron. Kemudian pada generasi keempat yaitu foton dan elektron berenergi tinggi. Kemudian pada generasi kelima, foton dan elektron berenergi tinggi. Kemudian untuk materi selanjutnya masih mengenai perawatan mesin pada dom eksternal radioterapi. Untuk sistem generator tenaga radiofrekuensi, radio gelombang rendah digunakan untuk mengakselerasi arah gelombang guna mengakselerasi elektron berdasarkan energi kinetik yang diproduksi oleh sistem generator tenaga RF yang terdiri dari sumber tenaga RF dan modulator berdenyut. Berikutnya akselerator arah gelombang. Arah gelombang terpengaruh oleh struktur metalik dari gas isian atau penampang persegi panjang atau lingkaran yang digunakan pada gelombang mikro. Ada dua tipe pengarah gelombang yang digunakan dalam LINX, yaitu elektron yang dipercepat dengan akselerasi pemandu gelombang yang digunakan untuk transfer energi dari medan RF yang tinggi. Kemudian akselerator pemandu gelombang yang lebih sederhana digunakan untuk yang seragam dan bentuk silinder dengan menambahkan isian dari sakram dengan lubang pada bagian tengahnya dan diletakkan pada jarak yang sama dengan tabung. Berikutnya transmisi tenaga gelombang rendah. Tenaga gelombang mikro diproduksi dengan generator RF yang dibawa oleh akselerasi pemandu gelombang melalui pemandu gelombang pita S persegi panjang seragam yang dievakuasi atau diberi tekanan dengan gas dielektrik hingga 2 kali tekanan atmosfer. Berikutnya untuk sistem tambahan membantu LINX terdiri beberapa layanan yang tidak secara langsung terlibat dalam akselerasi elektron, namun memungkinkan untuk akselerasi dan LINX dapat digunakan untuk operasi klinis. Untuk sistem tambahannya yaitu ada sistem pompa vakum, sistem pendingin air, sistem tekanan udara, dan pelindung anti kebocoran radiasi. Berikutnya transport sinar elektron pada LINX energi rendah memiliki target tekanan dalam pandu gelombang akselerasi dan tidak diperlukan pengangkutan sinar antara pandu gelombang akselerasi dan target. 3 sistem pembelokan elektron yang dikembangkan itu ada pembelokan 90 derajat, pembelokan 200.000 derajat atau akromatik, kemudian pembelokan 112,5 derajat atau slalom. Berikutnya kepala terapi LINX. Kepala LINX berisi beberapa komponen yang mempengaruhi produksi, pembentukan, pelokalan, dan pemantauan foton klinis dan berkas elektron. Komponen penting yang ditemukan pada kepala tipikal dari LINX generasi keempat atau kelima. Sinar foton klinis produksi dengan target perataan dari filter kombinasi. Berikutnya produksi sinar foton klinis LINX. Sinar foton klinis memancar dari LINX medis yang memproduksi target sinar X dan dilakukan penyarikan untuk perataan. LINX energi tinggi dapat digerakkan. Berikutnya kolimasi berkas. Kolimasi berkas adalah proses membentuk dan membatasi ukuran serta bentuk berkas radiasi pada mesin LINX yang digunakan dalam radioterapi. Tujuannya untuk mengarahkan radiasi secara tepat ke tumor, meminimalkan dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Untuk komponen utamanya ada kolimator primer, kolimator sekunder, dan MLC atau multi-leaf kolimator.
Berikutnya, produksi sinar elektron finish dalam linek. Linek tidak hanya menghasilkan sinar X untuk terapi radiasi, tapi juga dapat menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron ini memiliki energi yang bervariasi, biasanya antara 6 hingga 30 MeV. Kemudian sistem pemantauan dosis. Sistem pemantauan dosis pada linek adalah sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam memberikan terapi radiasi. Sistem ini berfungsi untuk memantau dosis radiasi yang diberikan kepada pasien serta parameter-parameter lain seperti energi sinar, kerataan, dan simetri berkas radiasi. Komponen utamanya itu ada ruang ionisasi, elektrometer, dan sistem kontrol. Selanjutnya, radioterapi dengan proton, neutron, dan ion hebat. Radioterapi umumnya menggunakan sinar X atau elektron untuk mengobati kanker, namun ada beberapa pusat medis yang menggunakan energi partikel yang lebih berat seperti neutron, proton, dan ion berat untuk terapi radiasi. Keuntungan menggunakan partikel berat itu ada neutron, proton, dan ion berat. Kendalanya menggunakan partikel berat yaitu biaya dan ketersediaan. Selanjutnya, pertimbangan perlindungan atau shielding. Ruang perawatan radioterapi harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi staf medis, masyarakat umum dari radiasi. Dan ketebalan dinding ruang perawatan ditentukan berdasarkan jenis mesin radioterapi yang digunakan dan energi radiasi yang dihasilkan. Selanjutnya, unit teleterapi kobalt 60 dibandingkan dengan linek. Teleterapi kobalt 60 dan linek adalah dua jenis mesin yang digunakan dalam radioterapi. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari teleterapi kobalt 60 dan juga linek. Dan ini merupakan gambaran mesin teleterapi kobalt 60. Kemudian ini gambaran dari linek. Ini alasan perkembangan dan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern. Yang pertama, karena meningkatnya penggunaan logika komputer dan mikroprosesor dalam sistem pengecoran mesin ini. Kemudian sebagian karena fitur tambahan seperti mode dosis tinggi, kolimasi multilink, terapi busur elektron, dan opsi perawatan dinamis yang ditandai dengan gerakan terkontrol pada kolimator dan MLC, gating, atau meja saat sinar diaktifkan. Kemudian simulator dan simulator CT dalam radioterapi. Baik simulator maupun simulator CT mencakup tiga sistem utama, yaitu mekanik, teknik sintetik, dan perawatan pencitraan. Untuk langkah-langkahnya, yaitu ada pengumpulan data pasien, pelokalan target dan struktur yang berdekatan, definisi dan penandaan sistem koordinat pasien, desain bidang perawatan, transfer data ke sistem perencanaan perawatan atau TPS, kemudian produksi gambar aplikasi perawatan. Berikutnya simulator radioterapi. Simulator radioterapi menggunakan terapi sinar X dan mesin pada geometri berputar untuk meniru geometri mesin terapi mengagal voltage seperti unit teleterapi kobalt 60 dan linek isosentrik. Simulator ini digunakan untuk pelakalan tumor dan jaringan zat di sekitarnya, simulasi perawatan, verifikasi bencana, dan pemantauan perawatan. Berikutnya komputer tomografi simulator dengan meja rata. Posisi pasien selama simulasi sama dengan posisi saat perawatan. Kemudian sistem penandaan laser mentransfer koordinat isosenter tumor ke permukaan pasien. Kemudian simulator virtual pakai perangkat lunak untuk mendefinisikan isosenter perawatan dan mensimulasikan perawatan dengan DRR. Ini di sini ada digital radiograph atau DRRS, ekuivalen digital dari film X-ray di simulasi planar memberikan radiograf dan komputasi dari data CT pasien nyata. Kemudian ada digital composite radiograph atau DCRS, yaitu memiliki visualisasi penanda tulang dan jaringan lunak dengan memberikan bobot berbeda pada angka CT. Berikutnya ada training requirement, penggunaan keperalatan radioterapi yang kompleks memerlukan pelatihan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Laporan IAEA dan AAPM menyoroti pentingnya keselamatan dan dalam penggunaan akselerator medis. Kemudian materi selanjutnya yaitu sinar foton eksternal untuk aspek fisik.
Prosedur radioterapi terbagi menjadi dua kategori utama, radioterapi sinar eksternal dan radioterapi. Dalam radioterapi sinar eksternal, sumber radiasi berada pada jarak tertentu dari pasien dan terjadi di dalam pasien disinari dengan sinar radiasi eksternal. Sedangkan dalam radioterapi, sumber radiasi ditempatkan langsung ke dalam volume target atau pada target. Selanjutnya besaran untuk sinar foton, dosimetri radiasi berkaitan dengan dua entitas yang sangat berbeda. Satu menggambarkan berkas radiasi foton itu sendiri dalam bentuk jumlah dan energi foton yang berbentuk berkas foton, dan yang lainnya menggambarkan jumlah energi yang dapat disimpan berkas foton dan dalam media tertentu seperti udara, air, atau bahan biologis. Pertama ada fluensa foton dan laju fluensa foton. Fluktuasi foton didefinisikan sebagai hasil bagi jumlah foton yang memasuki bola imajiner dengan luas penampang. Laju fluensa foton didefinisikan sebagai fluensa foton per satuan waktu. Kemudian ada fluktuasi energi dan laju fluktuasi energi. Fluktuasi energi menggambarkan aliran energi dalam sinar foton dan didefinisikan sebagai jumlah energi yang melintasi suatu area. Kemudian tingkat fluktuatif energi didefinisikan sebagai fluksi energi per satuan waktu. Berikutnya kerma di udara. Untuk berkas foton monoenergetik di udara, kerma pada suatu titik tertentu sebanding dengan fluksi energi atau fluensa foton. Kerma terdiri dari dua komponen, yaitu kerma tumbukan dan kerma radiatif. Berikutnya paparan di udara. Tabrakan udara kerma di udara berhubungan dengan paparan di udara melalui hubungan di mana W air per E adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan pasangan ion di udara. Satuan khusus untuk paparan adalah Roentgen atau R, sedangkan satuan SI-nya adalah 2,58 kali 10⁻⁴ C per kilogram. Berikutnya dosis terhadap massa kecil medium di udara juga dikenal sebagai dosis di ruang bebas. Dosis ini digunakan untuk mengkarakterisasi keluaran unit radiasi dan untuk mendapatkan dosis referensi dosimetrik yang melibatkan jaringan udara atau TAL dan faktor hubungan puncak atau TSF. Berikutnya sumber sinar foton. Sumber foton bersifat isotropik atau non-isotropik dan memancarkan berkas foton monoenergi atau heterogen. Semua foton dalam berkas foton monoenergetik memiliki energi yang sama. Sumber sinar X biasanya isotropik dan menghasilkan berkas foton monoenergi, sedangkan target sinar X merupakan sumber non-isotropik yang menghasilkan spektrum foton heterogen. Berikutnya ini inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Besaran-besaran seperti paparan, kerma udara, dan dosis untuk massa kecil di udara mengikuti hukum kuadrat terbalik. Berikutnya penetration of photon beams into patient. Penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Untuk hasil yang sukses dalam perawatan radiasi pasien, sangat penting bahwa distribusi dosis di volume target dan jaringan di sekitar harus tepat dan akurat. Fungsi dosimetri biasanya diukur dengan detektor radiasi yang sesuai dengan pantom yang setara dengan jaringan. Distribusi dosis tipikal untuk berkas foton eksternal mengikuti pola umum yang diketahui. Berkas memasuki pasien pada permukaan di mana ia memberikan dosis permukaan tertentu DS. Di bawah permukaan, dosis pertama-tama naik dengan cepat mencapai nilai maksimum pada kedalaman Zmax, kemudian menurun hampir secara eksponensial sampai mencapai nilai Dx pada titik keluar pasien. Kemudian untuk penetrasi berkas foton ke dalam sinar X ada surface dose atau dosis permukaan, kemudian build-up region atau wilayah peningkatan dosis, lihat deep of dose maximum, kemudian exit dose.
Selanjutnya radiation treatment parameter, radioterapi berkas eksternal dengan berkas foton dilakukan dengan 3 jenis mesin perawatan, unit sinar X, unit teleterapi isotop, terutama kubah 60 dan NEX parameter. Utama dalam pemberian dosis berkas eksternal dengan foton adalah kedalaman perlakuan, ukuran bidang SSD, dalam pengaturan SSD atau jarak sumber ke sumbu atau SSD, dan dalam pengaturan SAD atau isosentris. Kemudian energi berkas foton. Kemudian pada radiation treatment parameter ada radiasi beam field size, kemudian collimator factor, kemudian peak scatter factor, selanjutnya central access to dose in water, source to surface distance setup. Distribusi facility dose, distribusi akses dosis di dalam pasien atau phantom biasanya dinormalisasi ke Dmax sampai 100% pada dose maksimum atau setback, dan kemudian disebut sebagai distribusi PDD. Paling andal diukur menggunakan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD. Kemudian ini hubungan antara TAR dan PDD ada pada persamaan 6.42, 6.43, 6.46. Berikutnya Scatter air ratio. SAR adalah parameter dalam radioterapi yang mengukur kontribusi hamburan radiasi di udara pada dosis total di titik tertentu. SAR diperoleh dengan memisahkan komponen hamburan dari komponen utama dalam tisu aeratio atau TAR. SAR digunakan untuk memperkirakan dosis hamburan yang dihasilkan dari lapangan radiasi di jaringan. Yang penting dalam perhitungan dosis untuk memastikan distribusi radiasi yang optimal pada target. Berikutnya ini merupakan hubungan antara SAR dan S, itu ada pada persamaan 6.50 dan 6.51. Ini tisu quantum ratio dan tisu maksimum ratio. Konserta bekerja dengan baik dalam pengaturan isosentrik untuk energi foton. Namun pada sinar X megavoltage yang dihasilkan oleh unit energi tinggi, konsep ini tidak dapat diterapkan dengan baik karena kesulitan dalam mengukur dosis terhadap massa kecil air di udara pada energi tersebut. Sehingga untuk mengatasi masalah ini diperkenalkan konsep ratio jaringan fantasi atau TPR untuk digunakan dalam pengaturan isosentris megavoltage yang ditunjukkan pada persamaan 6.52. TPR ditentukan untuk kedalaman referensi ZRF yang sama dengan kedalaman dosis maksimum ZRF yang disebut sebagai rasio maksimum jaringan atau TMR, didefinisikan pada persamaan 6.53. Kemudian ini hubungan antara TMR dan PDD, itu ada pada persamaan 6.54, 6.55, dan 6.56. Berikutnya Scatter maksimum ratio. Seperti halnya pemisahan TAR menjadi komponen utama dan komponen hamburan, TMR juga dapat dipisahkan menjadi komponen utama dan komponen hamburan yang disebut sebagai rasio maksimum hamburan atau SMR. Berikutnya rasio of axis dan beam profiles. Perbandingan luar sumbu of axis ratio atau OAR atau perbandingan luar sumbu adalah perbandingan antara dosis pada titik tertentu di luar sumbu pusat berkas terhadap dosis pada sumbu pusat berkas pada kedalaman yang sama. OR memungkinkan hitungan distribusi dosis yang lebih akurat di seluruh medan radiasi.
Kemudian ini profil berkas sinar X interval memiliki 3 area utama, yaitu pusat atau center, kemudian penumbra, dan juga umbra. Berikutnya beam flatness adalah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keseragaman dosis di area pusat medan radiasi. Nilai kerataan dihitung dengan membandingkan dosis maksimum atau Dmax dan dosis minimum atau Dmin dalam 80% bagian tengah lebar berkas. Berikutnya ada beam simetri. Beam simetri medan atau beam simetri menilai keseimbangan dosis di kedua sisi sumbu pusat berkas dan biasanya diukur pada kedalaman Dmax yang merupakan kedalaman paling sensitif untuk penilaian ini. Selanjutnya distribusi isodos dalam phantom air. Karakteristik fisik dari berkas radiasi biasanya diukur dalam phantom dengan kondisi standar sebagai berikut: kepadatan phantom homogen, permukaan phantom datar, dan radiasi tegak lurus pada phantom. Distribusi isodos untuk satu berkas tunggal biasanya ditampilkan dalam bentuk kurva atau permukaan isodos yang menunjukkan titik-titik dengan tingkat dosis yang sama dalam suatu volume. Berikutnya kurva dan permukaan isodos. Kurva isodos menggambarkan distribusi tertentu. Ada dua metode normalisasi nilai isodos, yaitu pada pengaturan surface to surface distance atau SSD, kemudian yang kedua pada pengaturan surface to axis distance atau SAD. Berikutnya parameter yang mempengaruhi distribusi isodos, yaitu distribusi isodos dari sinar tunggal dipengaruhi oleh kualitas sinar, ukuran sumber, koordinasi berkas, ukuran lapangan radiasi, jarak SSD, dan jarak antara sumber dan kalimantan. Kemudian pengukuran distribusi radiasi diukur menggunakan kamar ionisasi, detektor solid state, film radiografi standar, dan film radiokromik. Sinar foton tunggal biasanya hanya digunakan untuk tumor permukaan. Untuk tumor yang lebih dalam, diperlukan kombinasi beberapa berkas untuk mencapai distribusi dosis yang optimal pada tumor dan jaringan normal sekitarnya. Akhirnya distribusi isodos satu berkas pada pasien. Distribusi isodos pada pasien ditentukan dengan dua pendekatan utama, yaitu ada algoritma berbasis koreksi dan algoritma berbasis model. Selanjutnya koreksi untuk kontur tidak rata dan sudut datang sinar miring. Ketika sinar radiasi mengenai permukaan pasien yang tidak rata atau miring, distribusi isodos yang dihasilkan berbeda dengan standar. Untuk mengatasinya ada dua pendekatan, yaitu koreksi melalui perhitungan dulu sebagai metode, kemudian kedua penggunaan peralatan tambahan seperti wedges, bahan bulus, atau kompensator. Berikutnya metode SSD efektif. Pada metode ini, nilai dosis pada kedalaman tertentu atau PTD dikoreksi dengan faktor jarak kuadrat terbalik untuk memperhitungkan ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan jaringan di atas titik pengukuran. Kemudian metode rasio jaringan udara dan atau rasio jaringan maksimum. Pada metode ini, dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan menggunakan rasio jaringan udara atau jaringan maksimum pada jarak tertentu dari sumber. Kemudian metode bergeseran isodos. Dalam metode ini, dosis pada titik tertentu digeser pada garis vertikal dengan nilai H kali K, di mana H adalah ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan, dan K adalah faktor yang bergantung pada energi sinar. Berikutnya kompensasi jaringan yang hilang. Pertama ada filter wedge. Filter wedge yang digunakan untuk meratakan permukaan isodosis untuk berkas foton yang menyerang permukaan pasien yang relatif datar dengan sudut sinar yang miring. Dua jenis filter wedge, yaitu wedge basic dan wedge dinamis. Kemudian bolus adalah bahan mirip jaringan yang ditempatkan langsung pada permukaan kulit untuk meratakan kontur pasien yang tidak rata sehingga memberikan permukaan datar untuk sinar yang normal. Kemudian ada kompensator yang digunakan untuk menghasilkan efek yang mirip dengan bolus namun tetap menjaga perlindungan kulit dari radiasi foton megavolt. Berikutnya koreksi untuk inhomogenitas pasien. Pengaruh inhomogenitas terhadap distribusi radiasi bergantung pada beberapa faktor, antaranya jumlah, kepadatan, nomor atom inhomogenitas, serta kualitas bekas foton. Pengaruh ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu peningkatan atau penurunan atenuasi bekas primer dan peningkatan atau penurunan flux elektron sekunder. Kemudian tiga wilayah utama diperhitungkan dalam konteks inhomogenitas adalah wilayah 1 di depan inhomogenitas, kemudian wilayah 2 di dalam inhomogenitas, dan wilayah 3 di luar inhomogenitas. Kemudian 4 metode empiris untuk memperkirakan dosis di phantom air, yaitu ada metode TAR, tisu air ratio, metode TAR hukum pangkat, metode TAR ekivalen, dan metode pergeseran isodosis. Selanjutnya algoritma berbasis model untuk perhitungan dosis. Algoritma
Basis model untuk menghitung dosis pada pasien dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu perhitungan analitik sederhana, metode konvolusi superposisi, dan metode Monte Carlo. Selanjutnya, integrasi segmen Clarkson. Distribusi segmen Clarkson digunakan untuk menentukan distribusi dosis dalam medan yang tidak teratur. Teknik ini membagi medan tidak teratur menjadi sektor-sektor lingkaran yang berasal dari titik asal berkas di Bantam atau pasien, dan asumsi bahwa setiap sektor memberikan kontribusi proporsional terhadap dosis total. Berikutnya pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi. Ruang ionisasi digunakan dalam fisika klinis untuk kalibrasi berkas foton dan elektron serta untuk mengukur berbagai dosis relatif, profil dosis, dan presentasi dosis kedalaman. Kurva PDD berkas foton megavoltage diukur menggunakan ruang ionisasi plat paralel daerah build-up dosis. Rasio daya henti air terhadap udara dan faktor koreksi ruang tergantung pada kedalaman yang harus diperhitungkan saat mengukur dosis kedalaman ruang ionisasi, yaitu berkas foton dan berkas elektron. Berikutnya pengiriman dosis dengan sinar eksternal tunggal. Output untuk mesin sinar X dan unit isotop biasanya diberikan dalam centigrade per menit atau Cg per menit pada Zmax dalam Phantom, sedangkan output untuk unit diberikan dalam centigrade per meter unit pada Zmax dalam Phantom. Jumlah unit monitor MU yang diperlukan untuk memberikan dosis tumor TD menggunakan bidang SSD tunggal dengan bidang A ditujukan pada persamaan 6.71. Untuk pengaturan SAD, jumlah unit monitor MU untuk menghasilkan dosis tumor TD pada titik I dengan berkas isosentrik tunggal dengan ukuran lapangan AHI dapat dihitung dengan persamaan pada 6.73. Berikutnya contoh perhitungan dosis. Di sini ditunjukkan pada permasalahan ini solusinya ditunjukkan dengan ada dua pendekatan, yaitu pada pendekatan SSD yang ditunjukkan pada persamaan 6.76 dan untuk pendekatan SAD ditunjukkan pada persamaan 6.77. Berikutnya waktu koreksi Rana. Waktu koreksi Rana atau tau S itu didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung TC untuk memberikan dosis yang ditentukan secara akurat kepada pasien. Untuk mesin terapi tertentu, waktu koreksi Rana biasanya ditentukan dengan mengukur dua dosis, yaitu DI dan DN pada titik tertentu P. DI diukur dengan waktu pencahayaan yang relatif lama, sekitar 5 menit, dengan DN diukur secara kumulatif dengan N segmen dosis, masing-masing memiliki waktu paparan T per M. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.